Nabiullah Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilur Rahman. Dia bergelar sebagai kekasihnya Allah, kekasih tercintanya Allah. Makanya dia ditempatkan di langit paling tinggi, yaitu langit ketujuh. Ditempatkan di langit tertinggi, di langit ketujuh, saudaraku. Yang bisa melampaui beliau hanyalah anak cucunya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'd. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, manusia menjalani hidup di dunia ini. Manusia banyak bingung dalam menjalani perjalanan hidupnya sendiri. Manusia terkatung-katung di dunia yang fana ini karena tidak mengetahui apa yang sebenar-benarnya ada dan berada di alam semesta ini. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Bismillah, dan kali ini bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ketika kita mengucapkan basmalah atau bismillah, kita dituntut oleh pencipta alam semesta, walaupun sebenarnya tidak diharuskan, namun bagi diri kita adalah wajib, saudaraku. Bukan hanya sekedar wajib, bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi memang suatu keharusan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kita berada di alam semesta ini berkat kasih sayangnya, berkat rasa cintanya, berkat semuanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Alam semesta beserta isinya dikandung di dalam rahimnya. Dan ini adalah sifat wujudnya. Wujud Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri. Wujud belas kasihnya Allah. Nampaklah, nyatalah belas kasihnya Allah kepada alam semesta ini. Dan kita bisa menyaksikannya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, kita meniti perjalanan di dunia ini terbata-bata, saudaraku. Seolah-olah kita memegang tongkat masih meraba-raba. Kita sudah memegang tongkat tapi masih meraba-raba, saudara. Itu menunjukkan bahwa kita tidak pernah tahu akan segala sesuatu. Itu menunjukkan bahwa diri kita itu bodoh, bahwa diri kita itu lemah, saudaraku. Bahwa diri kita itu tidak bisa apa-apa. Mutlaklah dauhnya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Setiap segala sesuatu di dunia ini pasti berhubungan, saudara. Begitupun Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, sifat belas kasihnya, sifat cintanya Allah. Allah tunjukkan kepada kita melalui wujudnya alam semesta ini. Allah jelaskan kepada kita isi-isi di dalamnya untuk menggapai kebenaran daripada Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Nabiullah Ibrahim diberikan gelar oleh Allah Khalilur Rahman. Dia bergelar sebagai kekasihnya Allah, kekasih tercintanya Allah. Makanya dia ditempatkan di langit paling tinggi, yaitu langit ketujuh. Ditempatkan di langit tertinggi, di langit ketujuh, saudaraku.
Yang bisa melampaui beliau hanyalah anak cucunya. Siapa itu? Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah yang bisa melampauinya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Khalilur Rahman adalah gelar yang sangat luar biasa yang disandangkan kepada Nabi Ibrahim dari Allah untuk hambanya yang betul-betul mengabdi di jalannya Ar-Rahman Ar-Rahim, saudaraku. Nabi Ibrahim betul-betul mengabdikan dirinya di dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Makanya dia diberi gelar Khalilur Rahman, kekasihnya Allah, hamba sahayanya Allah yang tercinta. Apapun dia korbankan, apapun dia berikan, jangankan nyawanya, nyawa anak tercintanya saja dia berikan, saudaraku. Itulah cintanya Ibrahim kepada Rabbnya. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita tidak bisa seperti beliau? Bisa, saudaraku, sangat bisa. Kita ketakutan ketika mendengar pengorbanan nyawa. Seolah-olah kita yang memiliki nyawa. Seolah-olah kita yang membuat nyawa. Seolah-olah kita yang menciptakan segala sesuatu. Dan itu tidak pernah kita sadari, saudara. Ayo, kita rubah semuanya, saudara. Ayo, kita jadikan diri kita dalam setiap pembelajaran menjadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Untuk mencapai Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah dan menunggal dengan wujudnya Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita melatih, saudaraku. Untuk menjadi kekasih Allah, jangan bosan kita untuk berlatih, saudaraku. Berlatih dengan cara bagaimana? Dengan cara pandang kita. Sifat basoriyah yang dititipkan kepada kita, kita gunakan. Jadi, pandangan batin kita, rasa kita, kita melihatnya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Setiap yang kita pandang, setiap yang kita dengar, setiap yang kita rasakan, saudaraku, semuanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Maka terjadilah penghambaan di dalamnya, saudaraku. Kita menghamba dengan betul-betul menghamba, saudaraku. Jadi, kita nggak perlu takut untuk menjalaninya. Karena setiap penghambaan pastilah memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. Tetapi bukan nilainya yang kita tuju, saudaraku. Kita tidak membutuhkan itu dalam mengerjakan segala sesuatu itu. Apalagi berhubungan dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Karena segalanya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, saudaraku. Segalanya adalah cinta kasihnya, segalanya adalah kasih sayangnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita terkadang enggan untuk merubah segala sesuatu karena doktrinisasi yang telah kita alami dari sejak kita lahir sampai saat ini. Jadi manusia sangat kesulitan untuk merubahnya, saudaraku. Untuk melepaskan semua itu, sama halnya kita menggenggam sesuatu, kita genggam dengan erat, saudara. Tetapi kita sulit untuk melepaskannya. Tetapi tidak ada yang sulit kalau kita mau melatihnya, saudara. Semua tergantung diri kita. Kalau kita mau melatihnya, maka tidak ada kesulitan, tidak ada sesuatu yang sulit, saudaraku. Kalau kita benar-benar fokus untuk berlatih di dalamnya. Melatih diri, membenamkan diri dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Meleburkan diri kita di dalam Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Agar kita mampu mengerti dan tahu isi di dalamnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Seperti yang saya katakan di minggu lalu, saudaraku. Kita jangan seperti burung beo, saudaraku. Bagaimana burung beo? Burung beo hanya bisa mengoceh, hanya bisa meniru setiap suara yang didengarnya.
tetapi tidak pernah tahu isi di dalamnya, tidak pernah bisa menjalankannya, saudaraku, tidak pernah mau menjalankannya, bahkan seringkali kita membantahnya. Itulah yang kita lakukan di setiap saatnya meniti perjalanan di dunia ini, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, jangan kita seperti burung beo. Karena burung beo ya hanya bisa meniru, saudaraku. Apakah kita akan menjadi makhluk yang peniru? Ataukah kita mau menjadi diri kita sendiri, saudaraku? Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun jenengan berada. Ar-Rahman Ar-Rahim. Sungguh kita semua telah merasakan kenikmatan daripada Ar-Rahman Ar-Rahim, merasakan cinta kasihnya, merasakan kasih sayangnya. Namun kita selalu ingkar, saudaraku, mengingkari semua itu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita kembalikan diri kita sebagai hambanya Allah, sebagai hambanya Ar-Rahman, sebagai hambanya Ar-Rahim, agar kita betul-betul diangkat oleh Allah untuk menjadi kekasih-kekasihnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, cinta kasih Allah tidak pernah berbatas kepada kita, namun kita selalu membatasinya, saudaraku. Kita selalu memberikan batasan-batasan itu, padahal Allah tidak pernah membatasinya, saudaraku. Lalu kenapa kita mesti membatasi diri kita, saudara? Itulah yang terjadi pada diri kita di setiap saatnya, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, janganlah kita terlena dengan setiap segala sesuatu. Karena setiap segala sesuatu sifatnya menipu, saudara. Sifatnya menipu, saudara. Jangan kita mau tertipu oleh gambar-gambar pikiran kita yang silih berganti keluar masuk, saudara. Jangan kita tertipu. Jangan kita mau dibodohi oleh diri kita sendiri. Jangan kita mau ditunggangi oleh akal pikiran kita sendiri. Karena sejatinya tugas dari mereka, tugas daripada syaitan, tugas daripada iblis, tugas daripada hawa nafsu adalah membelokkan jalan kita. Dan itu memang tugasnya, saudaraku. Kita memiliki perannya masing-masing. Iblis, setan, jin, dajjal, semuanya memiliki perannya masing-masing. Tetapi ketahuilah, mereka dalam kandungan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka memang juga diutus, sama seperti dirimu. Dia juga diutus oleh Allah untuk menjalankan tugas-tugasnya. Dia juga bagian daripada malaikat, walaupun dia di bagian yang buruk. Tetapi itulah tugasnya. Karena kapan perintahnya Allah A, dia harus jalankan A. Kapan perintahnya B, ya dia juga jalankan B. Kapan dia diperintah menjalankan misi untuk menggagalkan rencananya manusia yang ingin sowan kepada Robnya, yang ingin berjumpa dengan kekasihnya, dia tugasnya menghalangi, saudara. Dia tugasnya adalah menjadi benteng utamanya Allah agar manusia-manusia itu tidak sampai kepada Robnya, saudaraku. Pahamilah itu, saudaraku. Karena dengan kita mau memahami, mau mempelajari, mau melatihnya, maka Allah akan senantiasa selalu membimbing kita, menunjukkan jalannya. Memang Allah selalu memberikan ujian. Karena setiap segala sesuatu, ketika kita ingin diberikan segala sesuatu oleh Allah dan kita menginginkannya, maka Allah memberikan ujian, saudaraku. Memberikan penghalang. Mampukah kita menyibak tirai itu sendiri? Membuka tirai-tirai itu sendiri, menghancurkan dinding-dinding itu sendiri, saudaraku.
Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sering terjebak di dalamnya, saudara. Seolah-olah kita tidak tahu padahal kita sudah diberikan isyarat oleh Allah. Namun kita selalu melanggarnya, saudara. Kembalilah ke jalan Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Menghambalah, hambakan dirimu sehingga engkau mencapai arasnya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi engkau mencapai puncaknya. Ar-Rahman itu sendiri, Ar-Rahim itu sendiri. Puncak kesadaran di Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka engkau akan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dengan kasih sayang, saudara. Ketika engkau menghambakan diri menjadi hamba Ar-Rahman, menjadi hamba Ar-Rahim, maka itulah tindakan-tindakan yang akan terjadi, perbuatan-perbuatan yang terjadi di hidup kita pada saat ini, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, ayo kita jangan bosan, saudara. Jangan bosan. Jangan bosan untuk menjadi Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Menjalani isi-isi di dalamnya, saudara. Jangan bosan. Jangan jenuh. Jangan malas. Ayo. Kita perjuangkan diri kita. Korbankan hasratmu, korbankan keinginanmu. Korbankan perasaanmu, korbankan semuanya. Karena Nabi Yuna Ibrahim mengorbankan segalanya untuk Robnya, saudaraku. Lalu kenapa kita tidak berani? Lalu kenapa kita harus takut? Apa yang kita takutkan, saudaraku? Sementara Nabi Yuna Ibrahim dengan gagah beraninya memberikan segala sesuatu itu. Karena beliau tahu, karena beliau paham bahwa setiap segala sesuatu, saudaraku, adalah miliknya. Dan setiap segala sesuatu akan kembali kepadanya, saudara. Timbulnya ego, timbulnya pengakuan-pengakuan inilah yang membuat kita selalu terdinding. Selalu berada dalam penyiksaan. Selalu berada di wilayah-wilayahnya setan, saudaraku. Bukan di wilayahnya Allah, saudaraku. Kalau kita berada di wilayahnya Allah, kita tidak akan pernah terjebak oleh bujuk rayu setan itu sendiri. Karena memang wilayah itu ada dua, saudara. Ada wilayahnya setan, ada wilayahnya Allah. Ada wali setan, ada walinya Allah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, bercinta kasihlah, berkasih sayanglah dimanapun jenengan berada, saudaraku. Janganlah kita terjebak oleh apa-apa yang kita lakukan sendiri, oleh apa-apa yang kita perbuat sendiri, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita hadapkan diri kita sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, untuk mewakili wujud sifatnya Allah ini bisa menjadi nyata, agar menguatkan Ar-Rahman Ar-Rahim itu sendiri, saudara. Untuk menguatkannya, kita harus mengerti, memahami, mengalami, menjalani, dan mengalami isi di dalamnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau juga hidup menjalankan kehidupannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Buktinya apa? Buktinya di dalam Al-Quran itu jelas, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah menunjukkan dengan jelas bahwa setiap para utusan menjalankan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, hidup dengan kasih sayangnya Allah. Buktinya Sulaiman memberikan semua harta-hartanya kepada semua makhluk, apapun makhluk itu.
Sulaiman tidak pernah takut memberikan harta-hartanya. Sulaiman tidak pernah pelit dengan dirinya sendiri. Ini lagi satu kuncinya, saudara. Untuk menuju kepada Allah, jalan kita adalah jangan ego, jangan pelit, selalu bisa memaafkan, agar kita tidak selalu dalam kondisi kemarahan, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini memberikan atau menjadikan sebuah pertemuan yang diluar biasakan oleh Allah. Karena kita tahu, kita semua mengerti bahwa diri kita tidak ada apa-apanya, saudaraku. Diri kita bukan apa-apa, diri kita bukan siapa-siapa. Segalanya adalah milik Allah, untuk Allah, bagi Allah, saudaraku. Kita kembalikan lagi semuanya, saudara. Mungkin cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!